Atas yaitu tentang bantuan pangan non tunai. Nah, bantuan pangan non tunai ini akan Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat ya? Alhamdulillah kalau masih semangat. Baiklah, saya Geta Adi Hukama, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, akan memberikan informasi. Nah, di mana saya hadir untuk teman-teman semuanya, sahabat sosial di seluruh Indonesia. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, ayo like, comment, share, dan subscribe channel Hukama Official ini agar channel ini semakin berkembang. Kali ini ada informasi apa? Ya, sesuai dengan judul yang di atas, yaitu tentang bantuan pangan non tunai. Nah, bantuan pangan non tunai ini akan cair, teman-teman. Nah, di mana di daerah teman-teman sudah cair atau belum? Nah, di Kabupaten Banyumas, pencairan bantuan pangan non tunai dibagi menjadi dua, yaitu untuk KPM bantuan pangan non tunai yang non program dan KPM yang program, yang KPM reguler. Nah, di sini kita akan sampaikan beberapa hal pentingnya. Nah, oke. Yang pertama, ya, Direktur Jenderal Fakir Miskin dari Kementerian Sosial sudah memerintahkan ke bawahannya, yaitu ke provinsi sampai kabupaten, di mana bank penyalur disuruh untuk mengisi e-wallet oleh bank. Nah, di mana ini diisi untuk KPM, kepada KPM non program dan yang program. Nah, di mana bank-bank penyalur ini seperti Bank Mandiri, BRI, BNI dan sebagainya ini ya telah diperintahkan oleh kementerian untuk diisi lah. Nah, setelah sudah diisi, maka tinggal untuk penyalurannya. Nah, di mana untuk Kabupaten Banyumas penyaluran bantuan pangan non tunai yaitu akan dicairkan pada tanggal 16 November 2020. Ini untuk yang KPM non program. Nah, KPM non program ini yaitu KPM yang terkena dampak COVID, yaitu yang kabarnya hanya sampai di bulan Desember saja. Tapi ada kabar terbaru di mana akan diperpanjang di tahun 2021. Nah, ini kita bisa tunggu kebijakan tersebut. Nah, ini yang KPM non program. Nah, terus bagaimana untuk KPM yang reguler? Nah, KPM reguler akan dicairkan pada tanggal 19 November 2020. Nah, kenapa beda tanggal? Ya, tentu saja di mana banyaknya KPM atau banyaknya penerima ini akan mengakibatkan banyaknya kerumunan yang akhirnya dibagi menjadi dua dan dilaporkan menjadi dua. Agar apa? Tentu saja agar laporan ini jelas dan rinci ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengerti ya kenapa penyalurannya itu berbeda waktu. Itu dia. Untuk bantuan pangan non tunai ini tentu saja KPM bisa membeli yaitu satu, karbohidrat ya. Karbohidrat ini bisa saja untuk beras, terus jagung dan sebagainya ya, ini bisa. Terus protein ya, protein ini bisa hewani atau nabati ya, bisa daging, bisa telur ya. Kalau hewani ya banyak sekali itu ya, silakan. Nah, kalau berikutnya yaitu bisa buah-buahan, bisa sayur-sayuran atau yang lainnya. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman KPM BPNT agar benar-benar menerima bantuan yang kualitasnya dan kuantitasnya pas ya. Nah, ini yang harus ditekankan. Ayo kita bareng-bareng kawal bantuan pangan non tunai ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu ya. Nah, berikutnya yaitu tentang pelaporan ya. Jadi pelaporan TKSK ini biasanya yaitu setiap tanggal 5 ini sudah dilaporkan, di mana laporannya ini isinya sudah cair atau belum. Nah, biasanya teman-teman BPNT ini, KPM BPNT kan ada yang belum cair ya. Nah, ini kadang-kala yang mengakibatkan teman-teman ini gagal paham. Nah, kalau yang KPM PKH ada yang tidak cair, lah ini juga harus dilaporkan juga kepada pendamping sosial. Jadi berjenjang dan kita pun tidak bisa memastikan bulan depan ini cair atau tidak. Yang penting sudah dilaporkan. Nah, teman-teman masih banyak yang belum cair ya. Nah, saya yakin masih ada. Ini. Terus berikutnya tentang beberapa hal yaitu penyaluran bantuan pangan non tunai ini hanya bisa dilakukan di agen e-warung yang sudah bekerja sama dengan bank penyalur. Nah, kenapa? Tentu saja ketika kita misalkan contoh
bank penyalurnya adalah Bank Mandiri, otomatis agen e-warungnya adalah dari Mandiri. Ketika teman-teman mencairkan di Bank BRI, maka tidak bisa. Mencairkan di Bank BNI, maka tidak bisa. Karena apa? Setiap bank ini mempunyai kode, di mana kode produk untuk BPNT ini berbeda-beda. Makanya tidak bisa dicairkan di agen yang berbeda. Lah ini dia. Terus kalau misalkan dicairkan di ATM bisa? Tentu saja tidak bisa teman-teman, karena bantuan pangan non tunai ini tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang. Nah ini dalam bentuk barang nantinya ditukarkannya, karena ada kode produk tersebut. Jadi mohon maaf, jadi harus di di agen e-warung begitu ya. Nah jadi sudah jelas ya, jadi nggak bisa dicairkan di ATM. Nah itu berikutnya, untuk KPM harap memegang kartu KKS-nya sendiri ya, jangan sampai dititipkan atau ditumpuk di warung. Karena apa? Sudah banyak terjadi bahwasanya warung-warung ini sudah menumpuk, ATM terus rusak atau nyuwun sewunya terus hilang atau tertukar. Ini banyak sekali terjadi. Nah ini untuk mengurangi hal-hal seperti itu, kalau bisa ketika antri, orangnya saja yang antri, kartunya jangan. Nah takutnya kalau sudah ditumpuk-tumpuk dengan nama yang sama, maka akan bingung sebenarnya ini punya siapa dan sebagainya. Ini sudah banyak terjadi di lingkungan kita. Ayo teman-teman, setiap pencairan bawa KKS sendiri-sendiri dan datang sendiri. Oke, ini untuk kebaikan bersama. Nah berikutnya, untuk pendamping sosial harap selalu mengawasi kegiatan-kegiatan bantuan sosial yang ada di sekitar. Contohnya bisa bantuan pangan non tunai, bisa PKH, bisa hal yang lainnya. Lah ini BPNT juga harus diawasi, takutnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan. Nah ayo teman-teman, kalau pencairan pun harus, setiap pencairan harus selalu 3S ya. S yang pertama yaitu selalu memakai masker. Oke. S yang kedua yaitu selalu menjaga jarak ya, atau physical distancing. Berikutnya, S yang berikutnya adalah selalu cuci tangan dengan sabun atau bisa dengan hand sanitizer. Nah ini sangat penting sekali untuk pencegahan virus corona yang sekarang masih berjalan ya teman-teman. Nah itu beberapa hal informasi tentang bantuan pangan non tunai. Bagaimana di daerah teman-teman, apakah sudah cair atau belum? Nah kalau belum, silakan untuk lapor berjenjang. Bagi KPM non program ini bisa dilaporkan ke agen e-warung. Agen e-warung bisa meneruskan ke TKSK atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ya. Nah, ketika KPM PKH boleh seperti itu ya, dari e-warung ke TKSK boleh. Tapi kalau misalkan mau lapor ke pendamping sosial pun tidak masalah. Kita akan bantu penyalurannya dari lapor ke pendamping sosial, nanti kita lapor ke TKSK begitu teman-teman. Nah ini informasinya, jadi yang belum cair bersabar ya. Dan terus ternyata hal-hal seperti ini banyak sekali terjadi ya. Pokoknya sabar saja untuk semua KPM BPNT dimanapun teman-teman berada ya. Itu saja informasinya, semoga bermanfaat, ditunggu penyalurannya ya, dan semoga barang-barang yang dicairkan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Saya Geta Adi Hukama, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, memberikan informasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, sip, santun, integritas, profesional. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Subscribe.